di Timur Tengah juga, pernah jadi konsul jenderal di Hong Kong, berbagai jabatan di Kementerian Luar Negeri, sekarang memegang jabatan Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berpesan penuh di negara Yunani. Kami persilakan Bapak Ferry Adamhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor. Waalaikumsalam, Pak Dubes. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih nih diundang untuk ikut partisipasi memberi masukan untuk RPJM Pendidikan Sumatera Barat yang menurut hemat kami suatu kehormatan sekali karena ini menyangkut masa depan bukan hanya Sumatera Barat tapi juga mungkin ribuan atau puluhan ribu dari siswa untuk mendidik ini. Saya sebenarnya dari Rizky nih Pak, karena yang saya hadapi ini Pak Profesor Wasli Jalal yang sangat mumpuni dan juga yang lainnya yang tentunya sangat paham mengenai ini. Saya sempat tanya ke Pak Wasli apa sih kontribusi yang akan kiranya akan diberikan. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan selamat sekali lagi untuk Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur yang diberi amanat dan dipilih oleh rakyat Sumatera Barat untuk tim yang mengarungi masa depan yang ini, apa yang ke depannya. Kami mungkin terlalu exaggerate ya, atau terlalu membesar-besar pada masa kepemimpinan beliau ini adalah sesuatu yang sangat kritikal, terutama bagaimana memetakan peran Sumatera Barat. Tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana peran Sumatera Barat sebelum dan semasa revolusi, terutama di bidang pendidikan dan pembentukan karakter nasional. Dan itu tentunya kita ingin supaya hal ini tidak putus dengan generasi-generasi ke depannya. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, kalau boleh kami sedikit kasih paparan ya Pak ya. Silakan Pak Dubes. Ya terima kasih Pak. Saya dapat ini juga Pak yang slide pertama ini yang menunjuk ya. Yaitu ini Pak, over 7 billion people do Pak. Nah ini maksud kami ini sampaikan ini adalah kita bisa melihat yang ke depan ini apa yang kita akan arahkan kepada rakyat para pendidik kita di ke depannya Pak. Kita bisa lihat yang sekarang 1,4 billion agriculture dan lainnya Pak. Dan kita bisa lihat juga di sini di bidang services, di bidang entrepreneurship 100 billion. Lalu masih ada juga unemployment. Tadi Pak Rektor juga menyampaikan ini. Nah, kita lihat, saya baca juga ada beberapa artikel dan undang-undang kita. Kalau boleh kami menyampaikan sedikit Pak Pasrin, mungkin yang paling jelas undang-undang nasional sudah menggariskan bagaimana pendidikan nasional itu. Dari tahap MPR itu juga membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan. Yaitu pembukaan yang pertama nomor 2 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa, memiliki pengetahuan, keterampilan, berkepribadian. Tadi nanti dikasih oleh Pak Rektor mengenai 5 permasalahan yang dihadapi Sumbar, yaitu karakter. Nah, undang-undang ini juga kami menyambutkan di sini memasukkan di sini undang nomor 20 tentang penyelenggaraan pendidikan, tidak hanya pemerintah semata tapi juga masyarakat. Nah, bentuk model seperti ini yang mungkin kita juga perlu melihatnya seperti apa. Tadi Pak Dubes Mayarfa sudah menyampaikan model Belanda, bagaimana mereka sudah melihat potensi anak-anak didik itu dari tingkat SD Belaranya. Ya Pak. Nah, kami lihat dari bacaan kami Pak, tantangan dari Pemprov menciptakan anak didik sebagai manusia yang dituju tadi yang saya sampaikan, lalu menjadikan universitas di Sumatera Barat dan di salah satu center of excellence di era COVID-19 ini.
meningkatkan rasio tamatan dari SMA ke perguruan tinggi di Sumbar, yang dimana kita lihat 20-30% tamat SMA keluar daerah Sumbar, meningkatkan daya serap tenaga kerja saat ini. Ini nanti yang more or less bisa disampaikan betapa Belanda melihat vocational sebagai jawaban, dan juga hampir sama dengan Yunani di belakang dari presentasi sekarang. Ya. Nah, saya lihat kalau positif pada tujuan pendidikan nasional, dan kita sudah tahu, Pak Kasri juga sudah tahu. Saya punya teman Pak, waktu di dulu sama-sama kuliah pendidikan luar negeri. Saya by the way, saya sama-sama dengan Pak Mahfaz angkatan. Ada yang omnya itu menjadi guru bahasa Indonesia di Jerman. Jadi budaya Minang itu menetapkan pendidik pandai dan ulama pada istimewa. Ini sebagai ini yang positif. Yang perlu kita nanti petakan, yang seperti Pak Profesor sampaikan, masukkan ke dalam RPJMD seperti apa gitu. Dan mendorong lembaga tidak lagi lembaga pemilihan menara ganti. Nah ini yang tentunya yang menjadi challenge bagi para perguruan tinggi. Kami dari tempat yang terpisah sudah bicara dan di webinar juga dengan Pak Profesor Rizal dengan Unan, dengan Dr. Unan, mengenai bagaimana kita memberikan sebuah universitas dan college yang dimana di dalamnya kita bisa mengisi pelajaran. Lalu semangat yang kelihatannya sangat penting, mungkin kecil tapi sangat penting untuk mengubah nasib melalui pendidikan formal atau non formal. Ya, saya lihat salah satu jalan pintas yang bisa dipastikan dari RPJMD adalah kita kerjasama pendidikan di Sumbar. Untuk khusus perguruan tinggi tadi sejalan yang sampaikan adalah mengembangkan sains dan teknologi dan networking. Ini yang dipakai oleh Penani yang networking dan bagaimana kontribusi untuk pembangunan bangsa. Bentuk kerjasamanya Pak, saya lihat dari swasta daerah dan swasta nasional. Ini suatu yang nggak terelakkan dilakukan oleh Yunani dan juga mungkin dari Belanda dan juga dari teman-teman di negara lain. Dan bagaimana swasta itu diwajibkan untuk para siswa yang ikut dalam vocational untuk bekerja di sana, walaupun daerah dan nasional. Saya misalnya menunjukkan seperti ini, misalnya ada pengusaha kita yang sangat maju, mungkin Pak Wagub. Mungkin di perusahaan-perusahaan Pak Wagub itu akan juga dimagangkan adik-adik yang punya kemampuan untuk melakukan ini. Itu bentuk kerjasama Pak. Dan nasional yang pertama sampaikan juga overcome ke masalah juga ke universitas dengan ITB, dengan tempat-tempat lainnya. Yang kebetulan Pak Gubernur kan juga ketua dari pertanian Pak. Dan ini yang bisa kita kembangkan untuk bentuk kerjasamanya. Kedua, sesama universitas di Indonesia yang saya sampaikan tadi. Ketiga, adalah universitas dan lembaga kajian internasional. Dan ini yang kita bisa lakukan dan juga mungkin sudah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Dubes Maherfa sudah menyampaikan mengenai pendidikan di Belanda. Mereka bersama, jadi mereka membuat yang namanya primary education 6 tahun, sejak umur 6, secondary education dibagi 2 Pak, gimnasium, SMP gitu ya, terus lyceum untuk 3 tahun. Nah, tertiary education itu mereka memakai dual system di Jerman itu, seperti Jerman Pak ya. Universitas di sini pasal 16 menyebutkan bahwa universitas penyelenggaranya adalah negara dan bebas untuk orang bebas. Sedangkan swasta mereka hanya buat seperti college ya. Nah untuk inilah mereka bekerjasama dengan universitas asing dan luar negeri ini. Dan vocational school apprentice ini yang dilakukan Pak setelah mereka selesai atau 3 tahun terakhir SMA gitu Pak. Nah, teori 20%, 70% target kerja di perusahaan. Ini yang mirip dengan negeri Belanda, dan di sini juga Bapak bisa lihat beberapa mereka sudah menseleksi anak-anak didiknya, tidak semua mereka harus pergi ke perguruan tinggi, tapi mereka yang
direkomendasikan untuk balik ke Barcelona, mereka akan pergi ke sana. Ya. Nah, oke, Pak sekalian, apa yang membuat Yunani pendidikan yang recommended, Pak? Yang dari catatan kami di sini, mereka adalah pertama, mereka tetap mendukung apa yang menjadi kelebihan dari Yunani itu sendiri, Pak. Bapak Profesor Jalal dan teman-teman sekalian, Yunani adalah negara yang sangat prominent. Nah, ini yang mereka meminta terhadap pendidikan di setiap jenjang. Ada semacam lembaga yang memonitor ini, Pak. Ini mungkin yang tadi Pak Rektor menyampaikan mengenai konsep nagari itu. Karena dimungkinkan oleh undang-undang kita, dan ini mungkin bisa direkomendasikan untuk apa yang dilakukan oleh Yunani, yang Belanda juga melakukan hal yang sama. Dan menerapkan dua sistem ini yang vocational apprenticeship ini, Pak, tidak dapat mengambil perguruan tinggi, tapi juga dimungkinkan untuk mengambil di politeknik, dan bagi mereka yang memiliki perguruan tinggi. Nah, ketiga yang kami lihat semangat nasional mempertanyakan peminat ini, terutama di bidang sistem turisme dan mengenal proses seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan ini itu Pak yang mereka memfokuskan untuk ini terutama yang fokus untuk bagaimana membangun sup, bagaimana membuat manajemen turisme dan lainnya, dan mendorong kerjasama universitas. Dan yang ketiga akan mendorong kerjasama antara universitas EU dan juga dunia. Dan inilah yang kami lihat kelebihan dari pendidikan Yunani, Pak, yaitu mereka mengawinkan di bawah sistem itu dengan potensi yang dimiliki oleh swasta mereka. Itu yang tadi yang saya sampaikan di awal-awal, mungkin adalah kerjasama dengan swasta kita. Ya. Nah, sejauh ini yang kami dapatkan, yang kita dorong, Pak, saat ini kerjasama pendidikan tinggi Indonesia dengan Yunani, ada dari Padang satu, belum masuk di sini, ada Universitas Andalas dengan Aristotle University. Hanya mungkin ini yang perlu ditingkatkan pada bidang-bidang yang memang memang diperlukan sekali. Seperti Sakuala, mereka lebih menerapkan